La ilaha illallah. Masya Allah. Adzal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau bilang pas di malam 20 Ramadan lebih dari 100 tahun yang lalu, beliau berucap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang kita ambil manfaatnya di dunia dan di akhirat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu yang terbesar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menuju kepada Allah enggak lewat pintunya Nabi Muhammad, enggak nyampe kepada Allah. Semua harus melewati pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Semua pintu tertutup kecuali melalui pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib Ali bicara kepada salah satu sahabat dan murid beliau namanya Awad bin Abdullah Basalamah. Bilang, engkau semalam hadir khataman Al-Quran dalam salatul tarawih, hadir acara khataman di tempat kita. Kamu beruntung. Seandainya kamu datang dari negeri kamu, dari Jawa ke Hadramaut, kamu datang dari Jawa cuma hanya untuk hadir khatam aja, itu udah kamu untung besar. Apalagi kamu bukan cuma hadir khatam doang, hadir segala-galanya, hadir majlis segala-galanya. Seandainya kamu cuma kesini, datang dari jauh cuma hadir khataman, itu udah cukup, ente gak rugi apa-apa. Subhanallah. Khatam azim, itu acara yang agung, yang penuh keagungan, kemuliaan, karisma, berasa ketentraman, kedamaian, nur, cahaya yang merasuki hati. Gak diragukan bahwasanya ruh Nabi Muhammad hadir dan arwah para pembesar sahabat. Bagaimana gak hadir, sedangkan kita selalu nyeritain mereka, siang malam kita sebut mereka. Masalahnya kan mata kita nih, mata hati kita kagak melihat. Andaikan rabun yang ada di dalam hati kita itu hilang, niscaya kita akan menyaksikan itu arwah al-auliya was salihin, anbiya wal mursalin, arwah Nabi Muhammad hadir bolak-balik seliweran. Masya Allah, ini malam tepat 20 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Habis 20 malam. 20 malam dari Ramadan udah habis, tinggal sisa 10 malam lagi atau 9 malam lagi. Nah ini setelah 20 malam, apa keuntungan yang kita dapat? Siapa yang nampak sir dari amalan dia? Siapa yang merasakan kelezatan dalam sujudnya, dalam ibadatnya, atau tetap biasa aja? Siapa yang menyelami kelezatan dalam salat, kelezatan dalam zikir, kelezatan dalam ibadat? Siapa yang nampak tuh sir dan rahasia amalan-amalan yang dibukakan, yang dicurahkan hujan rahmat, anugerah dari Allah tiap saat, tiap waktu? Itu para salihin, mereka kebagian ini semua. Orang-orang yang hatinya melek, yang hatinya terjaga, mereka meraih untung besar di bulan yang mulia ini, dapat anugerah dan rahasia yang Allah Ta'ala bukakan bagi mereka. Begitu, selalu tercurah banjir ke dalam hati mereka. Itu yang lebih, yang luber, mereka bagi-bagi kepada orang-orang yang hadir di majelis mereka. Mudah-mudahan kita nggak terharamkan dari keberkahan bulan, nggak terharamkan dari asrar, rahasia-rahasia yang dibentangkan oleh Allah, dan anwar, cahaya dan anugerah yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Masya Allah. Itu orang-orang yang hatinya bercahaya, yang hijabnya udah tersingkap. Kalau mereka duduk bersama orang yang terhijab, itu juga mereka berasa sumpaknya juga. Kalau ada orang itu sebagaimana duduk sama orang yang tentram, yang nyaman, begitu, minas sholihin, hatta nggak ngomong apa-apa, nyaman, tentram, damai, ngelihatnya aja udah adem. Tapi begitu juga kalau ente duduk sama orang yang terhijab, hatta sholihin kalau duduk sama orang yang terhijab, begitu, itu hijabnya dia berasa. Ente kalau duduk sama orang yang kagak mandi 3 bulan, bagaimana tuh? Berasa baunya kan? Begitu. Hatta misalkan gak ada baunya tapi ngelihat dekilnya, begitu kita udah parano sendiri. Udah parano sendiri. Wah, kuman nih. Kuman nih. Begitu. La ilaha illallah. Nah, begitu juga as-salihin, kalau mereka duduk bersama orang-orang yang terhijab, Masya Allah, mereka merasakan kegelapan itu nular. Aura kegelapan itu menular. Sebagaimana juga kalau kita duduk sama sholihin, aura cahaya itu juga menular
kedamaian, ketentraman juga dirasakan oleh semuanya. Ayo semangatlah ya di dalam membangun sisa-sisa hari kita dari bulan Ramadan, sisa-sisa malam kita di bulan Ramadan. InsyaAllah dijadikan kita sebagai orang yang istiqamah, dijaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan, dimakmurkan anggota tubuh kita dengan takwa. Kita pengen semangat dalam taat, kita pengen ngerasain lezat dalam salat, begitu. Tapi ya apa namanya, emang syaitan yang terkutuk kadang ngejebak kita di dalam beragam hal hingga kita nggak kebagian daripada kelezatan yang semacam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kejahatan syaitan.